Hari ini saya melakukan koordinasi dengan Satgas Elan pada beberapa daerah yang para pelapor tersebut merupakan korban penipuan dari pihak-pihak yang mengaku orang dekat dengan pejabat BGN atau bahkan mungkin mengaku sebagai pejabat BGN, sebagai kenalannya pejabat BGN, dan menawarkan jasa untuk mendaftarkan titik SPPG, tentu saja dengan permintaan uang. Nah, pada beberapa laporan polisi yang sekarang sedang ditangani, yang pertama di Polda Jawa Barat, ada satu laporan polisi, itu sudah saya monitor kemarin sudah tertangkap pelakunya. Kemudian saya juga kemarin koordinasi dengan Polresta Barelang dan juga dengan Polres Lombok Timur. Bahkan semakin hari banyak informasi yang saya dapatkan tentang korban-korban oknum tersebut. Oleh karena itu saya perlu mengambil langkah berkoordinasi dengan Satgas MBK Polri yang juga di dalamnya kan banyak berkomunikasi dengan Polres-Polres jajaran, diharapkan mampu menginformasikan dan meminta kepada jajaran Polres membantu untuk menerima laporan tersebut, kemudian memproses, dan mudah-mudahan juga bisa mengungkap siapa sebetulnya di balik mereka-mereka yang yang menggunakan, yang memanfaatkan dan mencoreng program ini. Program ini harus kita jaga, program ini program mulia, jangan sampai pelaksanaannya di bawah banyak dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Saya kira demikian. Dari Pak Asatgas, dugaan jual beli titik pembangunan SPPG. Nah, tentunya Satgas MBG dalam ini mewakili Polri mendukung penuh dalam rangka penegakan hukum bagi pihak-pihak yang menyalahgunakan program MBG ini, mengambil keuntungan dengan cara-cara yang menyimpang atau melanggar hukum. Dan tadi sudah disampaikan oleh Pak Sony bahwa sudah ada beberapa laporan pengaduan yang sudah ditangani di beberapa Polda. Tentunya ini mari sama-sama program pemerintah, khususnya program makan bergizi gratis ini yang menjadi program prioritas Bapak Presiden, perlu kita dukung seluruh pihak, dan saya harapkan kepada seluruh masyarakat apabila menemukan ada pelanggaran atau ada penyimpangan khususnya terkait dengan dugaan jual beli titik, supaya segera dilaporkan kepada aparat penegak hukum setempat, baik itu di Polres setempat ataupun Polda yang nantinya akan ditindaklanjuti, dia akan diusut sesuai dengan ketentuan yang ada. Tentunya ini perlu dukungan dari seluruh pihak, kita mengawal program MBG ini bisa benar-benar terlaksana dan memberi manfaat kepada seluruh masyarakat, karena tidak hanya memberikan asupan gizi kepada sasaran penerima, program MBG ini memberikan multi efek, menggerakkan ekonomi masyarakat, dan tentunya ini juga berdampak kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Saya kira itu dari penjelasan kami. Kira demikian rekan-rekan, barangkali ada yang tanyakan? Ya. Pendaftaran untuk mendapatkan atau untuk ikut dalam program MBG ini dilakukan oleh yayasan melalui portal mitra.bgn.go.id. Di sana diverifikasi tahapan-tahapannya. Yang pertama diverifikasi identitas yayasan lengkap, termasuk nomor AHU-nya, NPWP-nya, NIB-nya. Setelah itu, setelah terverifikasi, baru kemudian mereka mengisi data-data lokasi yang diajukan. Provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, kelurahan, alamat, kemudian desainnya seperti apa, termasuk alas hak tanahnya ya, tanahnya milik dia atau sewa, alas haknya seperti apa, sertifikat ataukah perjanjian sewa menyewa, dapurnya luas berapa, seperti itu. Setelah diverifikasi, baru kemudian mereka mulai membangun, mengisi progres
sudah membangun tembok misalkan 10%, sudah mengisi peralatan dapur 20%, terus seperti itu. Nah, biasanya yang digunakan oleh para pelaku, mereka mendaftar dulu, ya, kemudian setelah mendapatkan ID SPPG, setelah mendaftar tahap pertama, dia sebenarnya tidak membangun, tetapi dia menawarkan diri seolah-olah dia pejabat BGN atau mempunyai relasi dengan BGN, mengatakan saya bisa membantu kamu, kemudian mengurus mendapatkan ini. Nah, terjadilah di situ transaksi. Ada juga modus yang kedua, ini yang juga sudah mulai dilaporkan, ada sebuah kelompok mengatasnamakan yayasan mampu menampung beberapa permohonan titik. Nah, kemudian barulah pada membayar orang-orang yang dihubungi itu, ada yang 25 juta, ada yang 50 juta. Namun kemudian tidak kunjung mendapatkan ID SPPG karena dia bukan orang yang mendaftarkan. Nah, dia hanya menampung. Kemudian ada juga yang modelnya seperti LSM, membentuk sebuah perusahaan, sama juga menjanjikan kepada orang-orang untuk mendapatkan titik-titik. Nah, ini BGN sekali lagi tidak pernah bekerja sama dengan organisasi, dengan kelompok perusahaan manapun untuk pendaftaran titik-titik SPPG. Murni yayasan yang mendaftarkan. Kira demikian. Yang di Polda Jawa Barat itu 1,9 miliar. Di Jawa Barat yang baru lapor itu 21 orang. Kemudian di Lombok Timur ada 1 orang. Kemudian ini saya mendengar hari ini akan ada datang juga korban 20 orang yang ditipu oleh sebuah yayasan itu ke BGN. Kami akan pelajari dulu, baru kemudian kami arahkan untuk melapor ke Polres atau ke Polda. Pak, kalau yang di Batam kenapa? 20 itu korbannya 21 orang. Jadi rata-rata per orang kerugiannya 100 juta lah. 100 juta. Hasil penyidikan nanti akan membuktikan apakah ada relasi dengan oknum-oknum di BGN atau tidak gitu kan. Makanya saya tegas selama ini kan tidak saya hiraukan itu. Karena saya sebagai ketua tim verifikasi fokus kepada pencapaian target, berapa jumlah penerima manfaat, bagaimana mengembangkan sistem gitu kan. Jadi fokus, sudah mendengar ini tapi kok lama-kelamaan semakin banyak, makanya saya sudah mulai fokus, oke, kalau begitu saya katakan saya harus turun gunung ini. Ya, saya harus turun gunung, saya datang ke Polres-Polres, ke Polda-Polda memastikan betul-betul bahwa ini ada korban, terduganya ada, maka kemudian saya minta proses lanjut. Sejauh ini belum, makanya saya serahkan kepada penyidik. Makanya kemudian saya berkoordinasi dengan Bareskrim, karena dengan berbagai kasus di beberapa daerah tersebut kan nanti akan dievaluasi apakah ada keterkaitan satu dengan lainnya. Pak, untuk yang di Batam Pak, itu bagaimana Pak? Apakah sudah ada tersangka? Terduganya sudah ada, tetapi belum penetapan tersangka. Kalau korbannya Pak, ada berapa banyak? Berapa kerugiannya? 400 juta kalau tidak salah. Berapa banyak korban? Korban 2 orang. Ya, yaitu tadi yang saya katakan, hasil penyidikan nanti yang faktanya akan mengungkap apakah ada korelasi, apakah ada relasi dengan orang-orang di BGN atau tidak. Tapi saya yakin sementara ini saya katakan tidak ada. Sampai nanti ada fakta dan bukti yang menunjukkan ada. Kalau normal kan sesuai pembangunan, misalkan bangunan gedung itu sekitar 1,2 miliar, peralatan, alat masak, ducting, instalasi gas dan lain-lain, diperkirakan sampai 1,5 sampai 2 miliar, bahkan ada yang lebih dari 2 miliar untuk satu SPPG ya.
Saya itu Bareskrim mungkin ya, cuma saya hari ini berkoordinasi saja. Karena kebetulan di Bareskrim juga ada laporan polisi yang unik juga, itu seperti MLM bentuknya. Tapi kaitannya dengan pendaftaran titik MBG gitu. Ya. Oh, yang jelas dengan adanya efisiensi itu BGN mendukung penerimaan manfaat tetap, hanya kami merubah pola yang semula asalnya pelayanan 6 hari, hari Sabtu itu tidak masuk juga tetap diberi. Sekarang karena efisiensi anggaran kami berubah menjadi 5 hari. Dan konsepnya adalah MBG diberikan pada saat siswa ada di sekolah. Seperti itu. Ada di sekolahnya 5 hari kan, umumnya ya 5 hari. Biasanya misalkan hari di tengah-tengah minggu, misalkan hari Rabu atau hari Kamis libur, ya hari Rabu dan Kamis tidak diberikan MBG. Baik, cukup. Terima kasih rekan-rekan. Kemarin kan sempat beredar isu bahwa Bapak di OTT, bahkan di kejaksaan itu, bagaimana Pak responnya? Ya, saya responnya hari ini ada di sini, berbicara dengan rekan-rekan. Ya, baik, terima kasih.